Setelah petualangan yang cukup melelahkan, hari ini sejarah mencatat bahwa pedang Jad sudah terkumpul semuanya. Perlu kalian ketahui, tujuan Yanmu saat ini sengaja memancing mereka untuk datang ke tempatnya agar semua pedang tersebut bisa terkumpul. Dan hari ini, Yanmu telah berhasil menggiring mereka semua ke dalam jebakannya. Yanmu dari aliansi naga hitam. Kekuatannya pun saat ini sudah berada di tahap dark space menengah. Sedikit lebih unggul dibandingkan kekuatan mereka yang datang ke sini. Yanmu memutuskan untuk keluar dari aliansi naga, lalu mengasingkan diri di tempat ini. Ya, tujuan Yanmu saat ini sama halnya dengan mereka, yakni menginjakan kaki ke gerbang peri. Kultivator mana yang tak tergiur dengan hal itu? Seperti yang Yanmu rasakan saat ini. Dirinya sangat ambisius menginginkan hal itu. Karena tak mungkin jika hanya seorang diri ke sana, ya kan? Sebab syarat agar bisa sampai ke sana juga mengetahui titik keberadaan tempat tersebut membutuhkan 9 pedang Jad. Ditambah lagi perjalanan menuju ke sana sangat banyak sekali halangan yang menghadang. Yanmu memilih untuk bersekutu dengan kelompok ini. Ya, seperti biasa, hasil akan dibagi rata. Yansu sedikit ragu akan permintaan Yanmu ini, sebab 7 juniornya telah mati dibunuhnya. Namun Yanmu membantah, bukan dirinya yang membunuh mereka, melainkan penjaga tempat ini. Ya, tempat ini dijaga oleh seorang immortal yang sangat misterius. Yanmu berhasil sampai ke sini, sehingga ia mendapatkan izin untuk bisa keluar masuk tempat ini. Seperti yang mereka lakukan saat ini, mereka semua telah berhasil melewati rintangan. Sehingga tidak ada lagi rintangan di tempat ini jika kelak mereka akan keluar. 本想等你们踏入此之通道，这洞穴本是仙人所立，我早先冲破了仙人设下的机关。既然你们也通过了仙人设下的考验来到这里， Yida masih tidak percaya akan ucapan Yanmu. Ya, siapa tahu ya kan kelak Yanmu menusuk mereka dari belakang. 大家一起谈合作了。谁知道你会不会背地里捅刀子？杀了他！ Begitupun dengan Delong, ia juga ikut terpancing atas ucapan Yida, sehingga sempat terjadi cekcok. 你算什么东西？区区几条小虫，认清楚自己几斤几两？叶大说的没错，趁现在杀了他，以绝后患。Nah, disinilah Suyu angkat bicara untuk menenangkan semuanya. Karena tujuan mereka semuanya sama, Suyu meminta untuk tenang. Lalu menyuruh mereka semua mengeluarkan pedang Jad agar keberadaan gerbang peri bisa terdeteksi. Nah, atas ucapan Suyu tersebut, alhasil suasana kembali dingin dan mereka semua langsung mengeluarkan ke-9 pedang Jad. 星辰阁一把，九煞殿一把，碧水府一把，青龙宫2把，紫夜魔域2把，蓬莱仙域一把。既然联盟已成，那就赶紧用9件做法，找出仙府位置。 Setelah pedang itu terkumpul, secara otomatis langsung mendeteksi keberadaan gerbang peri. Dapat, yakni di kota Baulun. Delong sangat sumringah setelah mengetahui tentang keberadaan tempat ini. Ia pun berencana akan membawa adik bungsunya ke tempat itu juga. Kebetulan, adiknya tidak berada di tempat ini, coy. 终于等到了，众兄弟，你们都看见了吗？飞升妖界，指日可待。 Sanyan sedikit ragu setelah mengetahui bahwa gerbang tersebut berada di Baulun.
Ya, konon katanya, barang siapa yang ingin melewati kota Baulun harus menghadapi monster laut. Ditambah lagi kekuatan lainnya yang tak terduga. Yanso mencoba menghilangkan keraguan tersebut. Hanya dengan itulah satu-satunya cara untuk mengetahui misteri di balik gerbang tersebut. Yanmo membenarkan bahwa tempat itu sangatlah berbahaya. Jika membawa semua anggota, pastinya akan merepotkan, juga memperlambat misi ini. Ucapan Yanmo ada benarnya juga, coy. 先伏危机四伏，带大队人马进去，反而碍手碍脚。碰不上什么有威胁的凶兽，为了久见先府， Yanso meminta yang memiliki pedang jet diperbolehkan membawa 2 teman. Di sini pembicaraan sempat terhenti sebab permintaan Yanso itu sangatlah beresiko juga menghambat kelancaran misi ini. Nah, di sela-sela itu, Suyo angkat bicara. Suyo menyarankan bagi setiap mereka yang memiliki pedang jet hanya diperbolehkan membawa 1 orang teman. Nah, saran Suyo ini sangatlah masuk akal. Mereka semua pun langsung menyetujui hal itu. Yanmo karena memiliki banyak anggota, kelicikannya pun keluar. Di sini, Delong dan kedua saudaranya itu dihabisinya. Kemudian pedang jet pun ia ambil. 你星辰阁高手就那么2、3个，去几人不在乎，却得去4个人，我9一把御剑。 Nah, dengan itu, Yanmo sudah memiliki 2 pedang jet. Dan ia pun berhak membawa 4 orang termasuk dirinya. Kok mereka hanya diam saja? Nah, jadi begini. Karena mereka tahu kekuatan Delong tak terlalu wah juga, coy. Ya, apa yang bisa diandalkan jika hanya Delong berdua tanpa bantuan saudara-saudaranya? Sehingga mereka hanya diam dan tak mempermasalahkan hal itu. Berbeda dengan Suyo, atas matinya Delong, ia pun menunda sebentar untuk ikut bersama mereka. Sebab adik bungsu dari Delong pasti beranggapan kakaknya mati dibunuh dirinya. Nah, akhirnya Suyo pulang ke istana. Siapa tahu ya kan adik bungsu Delong menyerang keluarganya karena telah menganggap kakaknya mati dibunuh olehnya. 好久没有见到父亲了。 Benar sekali, adik bungsunya telah merasakan bahwa saudara-saudaranya mati. Ya, saat ini keluarga naga hanya ia seorang diri. 大哥，也得去。留我一人，顾及兄弟彼此的性命，不敢出手。事到如今，接着哥哥们一个接一个的离去。当初你们忌惮祁煜的师尊碧水府这些混账强掠。 Singkatnya, Suyo sudah berada di istana, bertemu dengan ayah juga saudara-saudaranya. Ayahnya mulai mencium bau-bau kecemasan pada putranya ini, sebab kedatangannya mendadak, sehingga membuat pertanyaan bagi ayahnya. Ya benar, Suyo khawatir dengan keselamatan istana ini. Ia menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Suyo, orang yang paling bertanggung jawab, sebab ia telah menceritakan kepada mereka tentang identitas termasuk keluarganya ini. Meski pada dasarnya, mereka keluarga naga kekuatannya berada di bawah Suyo. Namun yang ia khawatirkan saat ini, putra bungsu dari klan naga yang bernama Dinai akan menyerang keluarganya. Itulah sebabnya Suyo datang ke istana ini. Raja Wang alias ayahnya Suyo tidak menyalahkan seutuhnya kepada putranya ini. Raja yakin badai pasti berlalu. Sebab Hao Feng kabarnya sudah melewati rintangan sembaran petir 6-9. Nah, tentunya dengan hal itu kerajaan ini masih bisa bertahan meski tanpa Suyo. Tapi, kedatangan Suyo ke sini bukan semena-mena dengan satu tujuan saja. Sebab Suyo dan Sohei sebentar lagi akan melewati rintangan yang sama. Ya, sekaligus menambah kekuatannya untuk mengarungi kota Baulun. Nah, disinilah arti sebuah keluarga tersirat. Ayah, juga saudara-saudaranya akan bahu-membahu untuk melawan Dinai CS. Sementara di klan naga ada Dinai, dirinya mendapatkan kabar bahwa Suyo sebentar lagi akan melewati rintangan sembaran petir. Ya, berita itu tersebar luas coy ke berbagai kalangan, termasuk ke klan naga. Seharusnya itu semua adalah sebuah rahasia, tapi entah kenapa sampai bocor. Apakah ada pengkhianat di kerajaan Shenzuang? Entahlah. Dinai sepertinya akan mengambil kesempatan tersebut, yakni dengan menyerang kerajaan Shenzuang di saat Suyo melewati rintangan.
Penyerangan itu nantinya sebagai balas dendam kematian saudara-saudaranya. Dinai inginkan Suyu merasakan bagaimana sakitnya kehilangan saudara yang dicintai. 恐怕背后有诈，渡劫一向是绝密之事。可是这消息来得如此简单，真是天助我也！秦羽，好好尝尝我干什么，我甚至连报仇的机会都没了。 燕心 都是拜秦羽所赐，血海深仇。 Singkatnya, Sohei yang akan melakukan rintangan untuk melewati sembaran petir 6-9 ini coy. Entah kenapa, firasat buruk menghampiri Suyu saat melihat Sohei ingin melewati rintangan tersebut. Lei mencoba menenangkan Suyu, sebab Lei yakin Sohei akan melewati dengan baik. Benar, jika Sohei gagal melewati rintangan ini, maka sebagai balasannya adalah sebuah kematian. Dan Sohei pun langsung memulai aksinya ini. Di sela-sela Sohei melakukan aksinya, Suyu mencoba memberikan semangat kepada Sohei untuk tetap fokus dan yakin kamu pasti bisa. Pada akhirnya terjadilah. Di mana fisik Sohei berubah setelah berhasil melewati rintangan ini. Fisik Sohei 30% layaknya manusia. Bisa berdiri dan berjalan seperti gerakan manusia pada umumnya coy. Nah dengan ini, Suyu sangat optimis Sohei bisa diandalkan untuk menjaga keamanan kerajaan ini. Ia pun tanpa ada keraguan memerintahkan Sohei untuk menjaga keamanan tempat ini dari serangan para lawan-lawannya kelak. Singkatnya, Suyu mendapatkan informasi dari Hao Feng melalui indera pendengarannya bahwa beberapa bawahan Dinai menyerang prajurit kerajaan. Dengan cekatan, Suyu mendatangi Hao Feng dan tikus-tikus itu pun berhasil mereka atasi dengan mudah. Sayangnya, adegan tersebut hanya berupa gambar dan ceritanya saja coy. 得到海港上岸突袭，混进城内，他们冲击城门，引起恐慌。旧沙店的这些老鼠实在太狡，就必须要引出他们。青贼先秦我，看来要彻底解决这件事，为他们更换新的身份玉牌。哦，严查城内任何修妖者。 Suyu kemudian menceritakan kepada Lei bahwa ia sengaja membocorkan rahasia melewati rintangan tersebut agar didengar oleh Dinai. Nah, tujuan itu agar kelak bisa memancing Dinai keluar untuk bertarung satu lawan satu dengannya, coy. Mendengar itu, tentunya Lei khawatir akan keselamatan Suyu, sebab Dinai orangnya sangatlah jahat juga licik. Jika Suyu mati, terus siapa dong yang memperhatikan Lei lagi? Sehingga Lei yang tak setuju, ia pun langsung pergi meninggalkan Suyu seorang diri. Begini nih, kalau wanita sudah jatuh hati, apapun yang dilakukan jadi serba salah. Tak lama dari itu, ayahnya menghampiri Suyu. Di sini ayahnya juga mengetahui bahwa hari di mana Suyu akan melewati rintangan sebentar lagi akan tiba. Karena Suyu sudah berada di tahap yang terbilang tinggi. Tentunya rintangan tersebut memiliki kesengsaraan begitu dahsyat. Ditambah lagi Dinai CS sudah mengetahui akan hal itu. Ya, syarat untuk melewati rintangan tersebut harus tetap fokus terhadap satu tujuan. Jika terganggu oleh musuh, maka sebagai gantinya kematian. Ayah pun menyarankan Suyu untuk membawa beberapa orang agar bisa menjaganya dalam melewati rintangan tersebut. Dan satu lagi, karena ayahnya mengetahui Lei dan Suyu sama-sama jatuh cinta, Suyu disarankan harus bisa membaca juga menjaga perasaan wanita. Singkatnya, hari di mana Suyu akan melewati rintangan pun tiba. Di sini Hao Feng mengatakan bahwa Lei tak ingin keluar melepas kepergian Suyu. Sudah dipastikan, Lei sangat tidak setuju karena ia khawatir akan keselamatan lelaki kesayangannya, anjay.
Harus bagaimana lagi? Hanya inilah jalan satu-satunya bagi Suyu untuk memancing Dinai keluar. Meski berat, Suyu tetap harus melewati rintangan tersebut. Dan ia pun sebentar lagi on the way bersama Hao-Feng juga lainnya. Sementara Sohei dan pasukan Pavilion Bintang disuruh menjaga kerajaan ini dari serangan para musuh-musuh lainnya. 小黑，请假就交给你了。 Ya seperti biasa, Li Er memainkan kecapi melepas rasa kesedihannya. Namun dibalik itu, tanpa yang lain sadari, nadanya mengandung doa-doa keselamatan bagi Suyu coy. Akhirnya Suyu sudah bersiap menyambut sembaran petir yang pertama. Dengan mudah ia dapat melewatinya. Ya, sembaran petir tadi hanyalah awalnya saja coy. Di depan masih ada sembaran petir yang begitu dahsyat lagi akan menghampirinya. Disinilah peran Li Er kita lihat, di mana setiap petikannya seperti pemompa semangat bagi Suyu. So sweet. Dan beberapa kali sembaran petir pun datang silih berganti. Setiap sembaran kekuatannya berbeda-beda. Tentunya semakin kesini, sambaran tersebut semakin kuat. Andai saja bukan Suyu, mungkin dia akan mati. 威力竟然还没有明显变化，而且体奈也还没有出现。 Sementara di kerajaan, terdengar kabar bahwa pasukan Dinai datang dengan cepat menuju istana ini. Tidak ada cara lain selain lawan. Ya, mereka di sini saling serang satu sama lain untuk membuktikan siapa yang akan menjadi pemenang. 誓死捍卫延津城！誓死捍卫延津城！誓死捍卫延津城！九煞殿虽是修妖者，但终究是营业杂兵，有你我在，还怕什么？ 趁着新城的人马在保护阁主渡劫，九煞殿竟然来了这么多人。 Ada tim panah yang dikomandoi Paman Feng. Ada Sohei dengan kekuatan barunya. Ada dua saudara Suyu dengan tekniknya. 我们就算胜不了修妖者，也得挡住他。 Sementara Suyu jatuh bangun menahan sembaran petir yang tiada ada habisnya ini coy. Di sini Suyu masih sempat memerintahkan Hao-Feng untuk kembali ke istana. Sebab ia memiliki rencana di balik ini semua. Dengan penuh rasa hormat, ia pun menuruti permintaan kakak Suyu. Nah, di sela-sela itulah Dinai yang sudah berubah wujud menjadi naga mulai mengitari tempat di mana Suyu berada. Kembali ke pertarungan, di mana kapten dari pasukan ini sudah bersiap menghabisi kakak pertama juga kakak kedua. Disinilah Hao-Feng datang dan langsung memberikan mereka pelajaran. Hal itu diiringi dengan tembakan pasukan elit dari langit, sehingga pasukan Dinai mampu mereka ratakan.
Ya, mereka tidak melihat sesosok Dinai di sini. Sudah dipastikan Dinai mengincar Suyu. Benar sekali, di saat Suyu ingin melewati rintangan yang terakhir, datanglah Dinai penuh dengan rasa dendam. Di sini sempat terjadi perkelahian di antara keduanya. Sebab Dinai ingin Suyu mati seperti mana saudara-saudaranya mati mendahuluinya. 是靠什么活着救这世界的？我救杀你，今日落得如此田地，都是因为你。秦羽，我来送你上路了。 Bukan Suyu namanya jika tidak melawan. Suyu melawan sembari melewati rintangan ini secara bersamaan. 恃强凌弱，本就是修真铁律。 Ya, di sini Suyu sempat dibelenggu oleh Dinai, coy. Apakah Suyu mampu melepaskan diri? Yuk kita saksikan bersama-sama. Setelah cukup lama, akhirnya sembaran petir terakhir pun tiba. Hal itu berbarengan dengan putusnya senar kecapi Li Er, dan terjadilah Kemudian Ho Feng mencari keberadaan Suyu, sebab ia melakukan kesalahan karena meninggalkan kakaknya seorang diri. Ujung ke ujung, sisi ke sisi, tak juga menemukan Suyu. Sehingga Ho Feng memutuskan untuk menyelam ke dasar laut. Siapa tahu ya kan Suyu berada di sana. Usaha tersebut tidak juga menuai hasil maksimal. Ho Feng kembali ke permukaan. Nah, disinilah batu kristal Suyu langsung memancarkan cahaya merah dan terjadilah Dengan itu juga Ho Feng langsung mengabarkan kepada mereka yang berada di istana bahwa Suyu baik-baik saja. Tentunya setelah mendengar berita terkait keadaan Suyu, membuat keluarganya sangat lega. Begitupun dengan Li Er, ia juga sangat-sangat bahagia. Alhamdulillah. Kemudian Suyu sedikit menceritakan saat proses melewati rintangan. Ya, menurutnya ini sangat aneh, di mana 5 sembaran petir pertama kekuatannya biasa-biasa saja. Dan yang paling mengejutkan, yakni sembaran yang ke-6, malah semua kekuatan berfokus kepadanya. Untungnya, saat ledakan Dinai datang bersamaan, sehingga Suyu bisa mengkonfirmasi menjadikan Dinai sebagai batu pijakan agar Suyu mampu menahan sembaran petir yang terakhir. Alhasil, malah Dinai yang kena imbasnya, yakni sebuah kematian. Singkatnya, Suyu kembali ke rumah. Ia langsung menemui Li Er. Ya, karena Suyu tahu keberhasilan ini tak luput dari doa seorang wanita. Anjir. Ya, Li Er mengingatkan, jangan pernah mengulangi hal berbahaya lagi. Sebab di dalam hatinya terdapat rasa kecemasan yang mendalam. Semakin kesini rupanya Li Er semakin jatuh hati, coy. Tak lama dari itu datanglah Paman Lan ke sini. Ya, Paman mendapat kabar bahwa Suyu telah berhasil melewati rintangan kesengsaraan. Paman mengucapkan selamat atas keberhasilan tersebut. Selanjutnya Suyu kelak akan melewati kesengsaraan, yakni rintangan menghadapi sembaran petir 9/9. Selain itu, Paman juga akan melepas pergi Suyu ke kota Baulun. Ya, Paman menyarankan agar Li Er menemaninya. Di sini Suyu sempat menolak, sebab di sana musuh-musuhnya sangatlah luar biasa hebatnya. Tenang, Paman Lan yang tahu akan kehebatan Li Er, yakni pelindung tubuh, jadi bisa dikatakan Li Er sangat sulit untuk dilukai. Sekalian juga, Li Er akan membantu Suyu menggapai cita-cita tersebut, yakni mendapatkan sebuah impian membuka gerbang peri. Akhirnya Suyu pun menyetujui permintaan Paman Lan untuk membawa Li Er ke sana. Sebelum pergi, Suyu harus meningkatkan lagi kualitas bela dirinya. Ya, tujuan ini agar kelak dapat melindungi Li Er dari mara bahaya.
线炼制灵气，遇见速度较从前大幅长进。 Dan hari itu pun tiba. Suyu bersama Li Er berpamitan untuk meninggalkan mereka menuju kota Baulun. Singkatnya, di pulau kecil, semua aliansi pun sudah berkumpul. Karena ke-9 pedang sudah terkumpul, mereka pun kembali membahas rencana untuk ke sana. Salah satunya pembagian hasil. Yanmo angkat bicara, jika harta itu jumlahnya ada 9, maka akan dibagi sesuai pemilik pedang jat. Jika hanya ada 1, maka terpaksa mereka nantinya saling bunuh satu sama lain untuk siapa yang berhak mendapatkan harta tersebut. Dan akhirnya mereka setuju sebagai tanda on the way menuju ke kota Baulun. Di pertengahan jalan mereka menemukan kesulitan, yakni bertemu dengan binatang monster yang dimana kekuatannya cukup menyusahkan mereka. Semuanya pun saling tumpang tindih untuk menyelamatkan satu sama lain, coy. Sepertinya kawanan monster ini tak ada habisnya. Sehingga Suyu dan kawan-kawan memutuskan untuk tidak meladeni permainan mereka. Ya, mereka cepat-cepat menuju ke titik tujuan. Dan akhirnya mereka pun sudah sampai di depan gerbang peri. Di sini para monster tersebut masih saja mengejar. Alhasil, mereka menggabungkan ke semua pedang dan ping! Semua monster tersebut tewas seketika. 御剑是仙府的钥匙，快点拿出御剑，让九剑合一，找到仙府位置。 Ketika semua terasa aman, Sanyan salah berkata. Alhasil, boom, Sanyan tertusuk oleh tajamnya serangan dari orang misterius. Ya, ternyata mereka berdua adalah Hu bersaudara. Rupanya mereka sudah lama menunggu di sini. Ya, mereka berdua menunggu seseorang yang akan membuka gerbang ini, coy. Ya, mereka awalnya sempat bersetegang dengan Suyu CS. Namun Suyu mencoba menenangkan keadaan ini. Ditambah lagi, Ho bersaudara ini juga mengetahui bahwa Suyu adalah murid Paman Lan, sehingga ia tidak berani bertindak gegabah saat menghadapi Suyu. Alhasil, Ho bersaudara meminta agar ikut bergabung dengan tim ini. Hal itu sempat dibantah oleh mereka. 这3个空明前期的是哪里来的？我是看在龙族的面子上，才留你这黑龙一命。最好给我老实待着。 Nah, kemudian suasana kembali memanas. Di saat itulah tiba-tiba datanglah senior Yansu, yakni Master Twist. Kekuatannya ya 11-12 lah dengan Hu bersaudara. Secara statistik, senior kemungkinan besar akan menang jika menghadapi Hu bersaudara ini, coy. Sebab mereka memiliki anggota lebih banyak, jika digabungkan kekuatannya akan melebihi kekuatan Hu. 在下前虚，在下前明，在下前善。 魔性不改，竟然滥杀小辈。原来是红莲散仙月焰真人。 Mereka pun akhirnya akur, ya kan. Daripada ribut untuk mencari siapa yang paling kuat, mending dijadikan kesempatan untuk masuk ke dalam gerbang peri bersamaan. Seperti biasa, hasil kelak akan dibagi rata jika sesuai dengan kebutuhan. Namun jika tidak, maka terpaksa mereka akan saling adu jotos kembali. Untuk membuka gerbang ini, masing-masing mereka harus meletakkan pedang cat ke titik yang sudah disediakan oleh tempat ini. Setelah semua terpasang, seketika mereka masuk ke dunia lain. Ya, tak semudah yang dibayangkan, coy. Di sini mereka lagi-lagi mendapatkan kesulitan, yakni sebuah suara yang membuat mereka merasa sakit, dan parahnya lagi, jika tidak kuat maka akan terkena ilusi. Ilusi tersebut pun berdampak buruk terhadap mereka yang terkena.
yakni bisa saja membunuh satu sama lain. Seperti yang saya sebutkan, satu persatu mulai terkena ilusi cuy, sehingga mereka menganggap teman tersebut adalah musuhnya. Begitupun dengan Suyu, ia juga terkena akan hal itu, di mana ia seperti kembali ke masa lalu, sehingga terjadilah. 大哥，救我！ 废物，别来添乱！ Setelah cukup lama untungnya Li yang memiliki kekuatan pelindung tubuh, ia mampu menstabilkan semuanya dengan lantunan kecapi yang merdu. Alhasil semua kembali normal seutuhnya. Nah, akibat kejadian tadi beberapa orang di sini mengalami luka, untungnya semuanya masih hidup. Kemudian terdengar suara, ya suara tersebut berasal dari si penjaga tempat ini. Untuk mendapatkan harta karun, tempat ini tentunya harus melewati ujian yang mematikan coy. Orang itu mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka telah melewati ujian tahap 1. Artinya masih banyak ujian lainnya yang menunggu mereka. Singkatnya mereka semua digiring menuju Mansion Perry. Di sini Suyu memutuskan untuk masuk duluan coy. Sementara mereka sisanya tetap tinggal di ruang utama. Sebab di ruang utama ada sebuah prasasti mansion kota yang begitu dahsyat khasiatnya. Dikarenakan benda ini hanya ada satu, terpaksa mereka lagi-lagi melakukan pertarungan untuk mendapatkan benda berharga ini coy. Ya perlu kalian ketahui, perkalian ini bukan didasari oleh nafsu mereka, melainkan mereka semua masih terkena ilusi sihir tempat ini. Sehingga mereka tanpa ada rasa iba saling bunuh satu sama lain. Semisal ada hub bersaudara melawan Master Twist CS. Selagi mereka melawan perkelahian, Suyu dan Leer mencek lebih jauh lagi tempat ini. Nah, di sini Suyu dan Leer kemungkinan tidak terkena ilusi coy. Sehingga dengan kesadaran ia terus mencari benda-benda berharga di tempat ini. Kembali ke pertarungan. Di sini, salah satu Hu mati di tangan para Master Twist coy. Melihat saudaranya mati, jika dipaksakan kemungkinan besar ia juga akan mati. Hu pun memutuskan untuk lari meninggalkan tempat ini. Nah, di pelariannya inilah ia sempat membunuh Yansu. Sekali lagi saya ingatkan, Yansu adalah junior dari Master Twist coy. Ya, setelah kepergian Hu, rupanya mereka masih memperebutkan siapa yang berhak memurnikan prasasti ini. Alhasil salah satu Master Twist juga mati. Begitupun dengan Yanji, sesosok aslinya keluar. Ternyata dia adalah penyihir kelas kakap. Di sini ia berubah wujud menjadi seorang wanita, dan ia pun juga ikut memperebutkan prasasti ini. Suyu dan Leer mendapatkan rezeki nomplok coy. Ia telah berada di depan patung Kaisar Immortal, di mana di patung ini terdapat esensi roh sejati. Tanpa pikir panjang lagi, ia pun langsung memurnikannya. Sementara satu persatu anggota ini telah gugur. Yanlong dan paman-pamannya mengambil kesempatan setelah melihat semuanya terluka.
Yanlong yang masih utuh ditambah 3 ekor pamannya yang begitu kuat. Semuanya tak berani menghalangi Yanlong untuk memurnikan prasasti ini. Di waktu bersamaan Suyu juga memurnikannya. Dan terjadilah. 不了一世。叶上丽儿，你 Ya, pada akhirnya, Suyulah yang berhasil mendapatkan inti dari pemurnian ini. Sementara Yanlong hanya mendapatkan angin alias tidak mendapatkan apa-apa. Di waktu itulah, tiba-tiba mereka semua dibawa ke tempat lain. Di sini mereka diletakkan terpisah satu sama lain, coy. Anjay, kayak kisah Nabi Adam dan Hawa aja nih. Mereka yang masih hidup diwajibkan untuk mengikuti ujian selanjutnya. Di sini, orang misterius itu mengatakan, tinggal beberapa langkah lagi untuk melewati ujian lalu bertahan hidup, maka akan mendapatkan harta karun tempat ini. Sedikit saya umumkan yang masih hidup sampai saat ini, coy. Ada Master Tuis, Hu, Yanmu, Yanlong dan pamannya, Yida juga aliansinya, Yanji, dan terakhir ada Suyu bersama Lier. Di sini mereka lagi-lagi mendapatkan ujian selanjutnya, yakni mereka diharuskan memilih satu jalan. Ada jalan neraka, di mana di sana mereka nantinya harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Diiringi petir menyambar. Jika jatuh maka akan mati. Dan satu lagi, jika jatuh akan dimakan oleh lahar panas. Sementara jalan satunya ya sebut saja jalan taman, di mana tempat itu dipenuhi dengan bunga-bunga. Namun untuk melewatinya membutuhkan waktu begitu lama. Kayak pernah dengar cerita ini dari Tuan Guru, coy. Apa kalian pernah mendengar juga? Sudahlah. Dan mereka pun akhirnya memilih jalan sesuai isi hatinya. Ada Suyu, Master Tuis, Yanlong, Yanmu, Hu, Yida, Lier, Yanji memilih jalan neraka. Sebab jalan ini katanya lebih cepat dibandingkan jalan satunya. Sementara sisanya memilih jalan taman. Sesuai peraturan, jika ingin menjadi pemenang, mereka harus menjadi yang tercepat sampai ke garis finish. Di sini mereka juga dibebaskan untuk melakukan segala hal cara. Salah satunya saling bunuh satu sama lain, coy. Saat di perjalanan, mereka menemui kesulitan, yakni tekanan juga sembaran petir, coy. Di perjalanan, Yanmo bertemu dengan Yida. Di sini mereka langsung adu jotos. 让开路的是你！ Nah, di perkelahian itu hadirlah sesosok Suyu yang ikut serta. Ya, Yida hampir saja terjatuh. Untungnya Suyu mencoba menolongnya. Namun pada akhirnya Yida harus jatuh dan dimakan lahar panas. Singkatnya, satu persatu peserta berjatuhan, coy. Suyu yang melihat Lier dalam bahaya, ia pun memutuskan untuk kembali mendatangi Lier. Di sini ia lagi-lagi mendapatkan hadangan dari Yanji. Setelah cukup lama, Suyu berhasil menangkap tangan Lier, yang kala itu hampir terjatuh ke lahar panas. Lalu terjadilah. Ya benar, mereka yang memilih jalan neraka semuanya selamat, coy. Ternyata, lagi-lagi mereka terkena ilusi dari penjaga ini. Mereka yang memilih jalan taman bunga,
Itulah neraka yang sesungguhnya. Tiga paman Yanlong mati, juga anggota dari Hida. Singkatnya, mereka yang masih hidup lagi-lagi akan mendapatkan ujian sesungguhnya, yakni harus melewati tempat ini, tempat yang bernama Pavilion Pusaka.